Halo anak-anak, apa kabar? Ibu berharap kita tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar pada hari ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang sistem gerak pada hewan dan pada tumbuhan. Mari kita lihat bersama-sama indikator yang akan kita pelajari pada pertemuan ini. Yang pertama, menganalisis sistem gerak pada hewan. Yang kedua, mengidentifikasi sistem gerak pada tumbuhan. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah melalui studi literatur, peserta didik mampu menganalisis sistem gerak pada hewan. Yang kedua, melalui studi literatur, peserta didik mampu mengidentifikasi sistem gerak pada tumbuhan. Nah, ini adalah kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan. Jadi yang kamu butuhkan adalah buku siswa kelas 8, buku PR Intan Pariwara, sumber-sumber yang relevan, misalnya buku pegangan siswa, ataupun sumber-sumber yang ada di internet, kemudian ballpoint, dan buku tulis. Mari kita kerjakan. Nomor 1, ini disajikan tabel, jadi bagaimana kecepatan gerak pada hewan. Nah, kecepatan gerak setiap hewan tentunya pasti berbeda-beda. Nah, ada hewan yang bergerak cepat dan ada yang bergerak lambat. Sekarang melalui tabel ini, coba anak-anak analisis bagaimana kecepatan gerak hewan berikut. Nah, cermati dulu tabelnya secara baik dari jenis hewan, berat badan di dalam kilogram, kemudian kecepatan lari di dalam kilometer per jam. Nah, setelah mencermati data-data di atas ini, kemudian kamu lewat studi literatur dan lewat analisis yang kamu buat, kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Jadi, pertanyaan pertama, hewan mana yang larinya paling cepat? Kemudian kemukakan alasannya. Kemudian, hewan mana yang larinya paling lambat? Kemukakan alasanmu. Kemudian, faktor apa saja yang menyebabkan adanya perbedaan kecepatan gerak pada hewan. Nah, untuk nomor 2 ini adalah kamu mengisi tabel di bawah ini tentang gerak hewan berdasarkan habitatnya. Jadi, gerak hewan yang ada di air, gerak hewan yang ada di udara, dan gerak hewan yang ada di darat. Kemudian pertanyaan nomor 3 adalah mengapa nyamuk dapat berdiri di permukaan air? Kamu bisa mencari jawaban ini lewat buku, majalah, ataupun melalui internet. Setelah itu, isilah pada kolom pada tempat yang disediakan. Kemudian, nomor 4, ini kita belajar tentang konsep dari gerak pada tumbuhan. Nah, ini ada peta konsep yang belum lengkap. Tugas kamu adalah kamu mempelajari materi tentang gerak pada tumbuhan, kemudian kamu mengisi kotak-kotak yang masih kosong. Jadi, gerak pada tumbuhan itu ada 3, ada gerak autonom atau gerak endonom, ada gerak etionom, dan ada gerak higroskopis. Tugas kalian adalah mengisi ini. Autonom itu terdiri dari contohnya apa, kemudian etionom itu dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Jadi ada gerak yang namanya tropisme, ada gerak yang namanya nasti, dan ada gerak yang namanya taksis. Nah, kemudian fototropisme sendiri kita lihat dibagi lagi menjadi beberapa fototropisme, dan silahkan mencarinya dan isi pada kotak yang kosong ini. Nah, hal yang sama juga kamu lakukan untuk gerakan nasti dan gerakan taksis. Kemudian, di sini yang ketiga adalah gerakan higroskopis. Gerakan higroskopis itu contohnya seperti apa? Dituliskan pada kotak ini. Kemudian, berdasarkan peta konsep pada nomor 4 ini, setelah kamu membuat peta konsep ini, maka kamu mengembangkan melalui soal nomor 5 ini.
Jadi setiap gerakan yang terjadi pada tumbuhan, kamu jelaskan. Contoh misalnya nomor 1, fototropisme. Kira-kira penjelasannya gerak fototropisme itu seperti apa? Kemudian contohnya pada tumbuhan apa? Nah, hal yang sama juga kamu lakukan pada nomor 2 sampai dengan nomor 14. Oke anak-anak, Ibu berharap materi tentang gerak pada tumbuhan dan materi tentang gerak pada hewan bisa kamu pelajari dengan baik. Oke, tetap semangat, salam sehat, Tuhan memberkati.